Sambo ya dan lembaga kepolisian ini. Ini kan saya ingat dulu ya waktu Pak Gatot masih jadi Panglima TNI itu sudah mulai sinyal-sinyal loh soal ini ya. Soal ada senjata dengan senjata, soal macam-macam lah sebenarnya. Jadi sebenarnya bagaimana sih Bapak melihat apa yang sebenarnya terjadi dari sisi Bapak melihat soal Sambo ini? Nanti ada satu lagi, ada pertanyaan lain lagi selain ini. Silakan Pak kalau berkenan, kalau enggak jangan ditinggal Pak. Dijawab juga aja. Terima kasih Hersu, Ya. Bang Hersu ya. Jadi saya melihat ini sesuatu yang sangat amat berbahaya. Ya, jadi kepolisian itu adalah institusi yang sangat luar biasa. Jadi orang yang sudah dilatih dididik, dilatih didik, diorganisir, diberi persenjataan, dilindungi hukum, kemudian langsung di bawah presiden. Dengan kekuasaan yang lebih besar ini, saya melihat apakah under control atau memang dikendalikan oleh pimpinan awalnya dengan membentuk Satgas Merah Putih. Ya benar, Satgas Merah Putih namanya. Ya. Satgasus Merah Putih. Saya bukan hanya melihat yang sekarang kasat mata, tapi saya melihat Satgas ini sudah sangat luar biasa. Dia sudah menyiapkan rambu-rambu. Ya, sudah menyiapkan rambu-rambu untuk bisa aman. Yaitu Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. 1 tahun setelah, kurang lebih lah 1 tahun atau 2 tahun setelah Satgasus Merah Putih ini, dia sudah menyiapkan. Jadi seandainya ada apa, dia siap. Tapi intinya Bang Hersu, saya melihat ini adalah ada pertempuran. Kenapa pertempuran? Ada yang ditembak, bukan tertembak. Berarti pertempuran di intern polisi antara polisi yang bajingan, ya, pengkhianat, pembunuh, mengkoordinir judi yang tidak manusiawi, bahkan nggak masuk akal anak buahnya sendiri dibunuh dengan penuh kesadaran. Walaupun ada 2 teori. Orang yang seperti itu, yang pemberani, semua orang yang adalah penakut. Yang berani hanya ada 2, orang gila sama Deo atau Sakau. Ini juga delik hukum. Jadi pertempuran polisi yang saya katakan tadi dengan polisi yang profesional, bermoral, yang akan menegakkan jati dirinya, yaitu sebagai pelindung rakyat, penegakan ketertiban dan wujudkan keadilan. 2 kelompok ini yang sekarang sedang bertempur. Ya, 2 kelompok ini sekarang sedang bertempur di kepolisian. Taruhannya sangat berbahaya. Kalau polisi, kalau pertarungan seperti itu, yang kalah harus menyesuaikan mau tidak mau dengan yang menang. Itu teori gitu kan. Nah, kalau ini yang menangnya bajingan, maka seluruh polisi harus jadi bajingan. Kalau enggak, keluar dia atau tidak ditembak. Makanya saya himbau kita semuanya beri kesempatan kepada Kapolri untuk membersihkan semuanya. Jangan ganggu. Kalau kita tidak bisa membantu, doakan agar polisi yang profesional, yang mempunyai jati diri, yang membela rakyat, melindungi rakyat, menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat menang. Maka sebagian tadi dalam melawan imperialisme dan komunisme tadi kita bisa menang. Tapi kalau tidak, bersiap-siaplah kamu jadi budak. Jadi itu yang saya sampaikan. Contoh undang-undangnya kita lihat saja, ya kan? Dengan kode etik masih ada lagi waktu 3 hari untuk mengajukan banding. Setelah banding, etika banding menyiapkan kurang lebih 30 hari. Setelah itu jaraknya 21 hari. Dan yang lebih parah lagi, undang-undangnya saya lupa. Itu 3 tahun kemudian, Kapolri boleh meninjau ulang. Oh, Perpol itu, peraturan Kapolri nomor 22 tahun nomor 7 tahun 20 ini yang saya sampaikan tadi. 2020 ya. Tadi saya katakan 69 ya, saya nggak tahu pasal berapa. Itu bisa. Ya. Inilah yang saya himbau kepada Presiden dan Menko Polhukam untuk meninjau peraturan polisi yang seperti ini. Ini kurang ajar. Secara etika hukum kurang ajar. Karena seorang perwira tinggi diberhentikan oleh presiden kan? Betul.
Nah sekarang Presiden udah memberhentikan 3 tahun lagi hanya dengan keputusan Kapolri bisa dirawat lagi. Siapa lo? Ini kan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Tahu nggak masalahnya kan gitu? Maka saya informasikan ini agar meninjau ulang. Bisa analisa gampang undang-undang polisi tahun 2002 saja, ya kan? Atau undang-undang atasnya lagi aja, bisa analisisnya. Ini loh, jadi seolah-olah Presiden nggak dianggap sebagai tangan Kapolri untuk meralat lagi lagi. Jadi jangan puas kalau sekarang Sambo dan kawan-kawan sudah dipecat gitu ya. Karena kalau toh nanti bandingnya dia ditolak juga, artinya dia dipecat secara permanen dan kemudian presiden kan yang mencopot kalau jenderal itu ya, Iya. Pak, ya. Itu nanti Keputusan presiden. Iya, keputusan presiden dengan peraturan Kapolri 3 tahun lagi bisa ditinjau lagi. Bisa ditinjau lagi dan minta Presiden untuk lagi. Gimana ceritanya nih? Kayak gitu. Maka saya hanya menghimbau saja, mari kita sama-sama saksikan, ya kan? Polisi yang mana yang menang, ya? Kalau nanti Sambo sekarang aja sudah kelihatan nih, kalau kita nggak kasih supporter kepada polisi yang baik, bisa kalah. Oh sama-sama terdakwa kok bebas, iya kan? Iya kan? Sebagai tahanan rumah ya kalau nggak salah ya? Enggak, Ibu Putri Sambo maksudnya. Iya. Enggak, itu enggak ditahan, dia yang enggak apa statusnya bukan tahanan rumah ya saya kira ya. Enggak ditahan, dia memang Nah, Tidak ini ada. kan perlakuan yang sangat berbeda, ya kan? Jurisprudensinya kan ada bahwa Angelina Sondak, banyak lah. Gitu. ancaman hukumannya berat Pak. Ini Ancaman mati. hukumannya berat, Ya. tapi bebas. Ini kan indikasi, maka support masyarakat kepada kepolisian yang baik harus benar-benar kita bergandengan tangan untuk membantu. Karena sangat berbahaya sekali ini kalau polisi yang tadi saya katakan bajingan, amoral, ya itu pengkhianat bangsa lah. Itu sangat berbahaya. Jadi harus kita dukung. Tetapi saya ingatkan, Bang Hersu, nanti kalau ada yang taruhan yang menang mana lipat sekian-sekian, nanti saya dikira saya bandar taruhan lagi kan. Ini harus. Saya hanya suruh menonton agar kita memberikan support. Ya. Polisi mana yang menang gitu. Ya. Oke, saya ada pertanyaan lain tapi saya pengen wartawan yang hadir. Ini ada beberapa wartawan nanya loh, Pak. Boleh ya, Pak ya? Apalagi? Oke, tanya. Silakan bantu. Terkait dengan undang-undang kepolisian, saya kebetulan mengikuti beberapa catatan-catatan sejarah. Saya mulai dari VOC. Jadi VOC waktu itu memang membentuk polisi, entah namanya apa waktu itu, tapi paling tidak dia sebagai kepanjangan tangan daripada perusahaan VOC sebagai untuk melindungi hasil jual belinya terhadap petani di Indonesia. Kemudian masuk ke Hindia Belanda. Begitu juga. Mereka merekrut polisi dari Belanda, juga merekrut para jawara atau centeng bahasanya sebagai bagian dari keamanan Hindia Belanda. Masuk ke Indonesia merdeka zaman Orde Lama juga demikian. Polisi ditempatkan oleh Pak Karno juga tidak jauh beda dengan sekarang. Baru kemudian ada sedikit pergolakan ketika dari zaman Orde Lama ke Orde Baru. Agak sedikit kontroversi, Pak Harto menyaring polisi dari sisa-sisa PKI. Namun pada saat itu juga yang agak ironis, Pak Harto masih menerima polisi yaitu BRIMOB yang memiliki kemampuan atau posisi hampir seperti dengan pasukan tempur TNI. Menjadi kontroversi pada saat itu. Namun demikian polisi tetap menjadi bagian koordinat dari presiden. Nah, masuk ke reformasi juga sama. Agak mending pada saat itu Gus Dur. Meskipun beliau memosisikan polisi di bawah Gus Dur berani memecat. Waktu itu Panglima TNI waktu itu sempat juga karena dianggap tidak sesuai menurut Pak Presiden Gus Dur waktu itu juga dipecat. Pak Wiranto maksud saya, kemudian yang lainnya. Nah, masuk di era reformasi setelah Gus Dur, ini agak berantakan. Dan akhirnya seperti ini. Artinya, apakah kita yang ada di sini, jika besok apa yang disampaikan oleh Pak Gatot itu dan harapan saya juga sama, yaitu posisi polisi yang pro kepada rakyat yang menang, kita mampu tidak meletakkan polisi tidak seperti yang sudah-sudah. Itu pertanyaan yang utama. Terima kasih, Pak Gatot. Sebentar, ya mumpung dekat mic-nya di sini. Saya mau tanya,
menanggapi, sebenarnya saya pengen dijawab. Mau tanya, tadi jangan merasa girang lah kira-kira ya dengan keadaan polisi Sambo ya, terutama ya hukumannya berat tapi ditahan apa enggak, lalu kemudian undang-undangnya sepertinya memungkinkan ya untuk, kalau saya tuh to the point aja, ini kira-kira bakal bebas bisa diangkat lagi kembali nih Sambo nih. Kira-kira menurut pandangan saya sih begitu. Bagaimana menurut Pak Gatot? Gitu aja. Makasih. Dulu waktu Pak Gatot jadi Panglima TNI, itu kan pernah ada isu pengiriman senjata besar-besaran untuk kepolisian itu. Yang sempat diselepah Pak Gatot di bandara itu ya. Ya itu sebenarnya senjata itu apa, untuk Satgasus atau untuk apa itu? Senjata waktu itu Satgasus mulai terbentuk itu memang. Karena waktu pas jadi Panglima TNI itu ya, apa memang senjata itu digunakan untuk Satgasus atau gimana? Karena senjata kan modern semua yang dikirim sampai di stop Pak Gatot disuruh di pelabuhan di bandara nggak boleh keluar itu senjatanya itu. Waktu Anda jadi Panglima TNI itu. Terima kasih itu Pak Gatot. Ini pertanyaannya berat juga karena saya mantan Panglima TNI juga, mantan Kasat juga. Satu lagi senjata. Senjata ini dipakai Satgas Merah Putih itu bukan? Ya tanyakan saja. Tetapi yang jelas senjatanya itu memang tidak hasil koordinasi, tidak diambil diberikan kepada polisi, tetapi munisinya adalah munisi gas air mata saja, gitu loh. Tapi munisi yang bisa mematikan itu tidak diberikan, tapi disimpan di gudang Mabes TNI selama saya jabat. Selama saya jabat, tanda kutip, cari sendiri lagi beritanya, kayak gitu. Nanti itu berseri aja, gue tanya lebih banyak lagi, gitu. Selama saya jabat, saya pastikan tidak keluar dari gudang, saya pastikan itu. Setelah saya tidak jabat, ya walau alam. Kalau saya sebutkan ini, dikiranya saya sama Pak Adi ribut-ribut, padahal nggak pernah ribut-ribut kan gitu. Itu ya jawabannya ya. Itu aja. Terima kasih Bang Ersu. Terima kasih banyak Pak Gatot, sekali lagi. Terus buat Pak.